Salam Bahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriana, Taruna Politeknik Ahli Usaha Perikanan, jurusan Penyelam Perikanan kelas 2B. Saya akan mempresentasikan materi penanganan pada ikan, praktek program penyuluhan dalam memenuhi tugas praktik pendidikan orang dewasa. Penanganan pada ikan, faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan pada ikan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mutu bahan baku ikan. Yang pertama, faktor alami dan faktor biologis. Berdasarkan jenisnya, jenis ikan seperti kerang-kerangan akan cepat mengalami pembusukan, sedangkan ikan seperti ikan tuna dan bandeng itu akan tahan lama. Untuk ukuran ikan yang akan mengalami proses pembusukan dengan cepat yaitu ikan yang berukuran kecil. Secara biologis, ikan yang sedang bertelur atau memiliki telur di dalam tubuhnya setelah proses penangkapan akan mengalami proses pembusukan dengan cepat, sehingga perlu penanganan yang lebih. Faktor yang kedua yaitu pengaruh pada penanganan bahan baku, seperti cara penangkapan, cara kematian, cara handling di kapal, cara bongkar dan pendaratan, cara handling di darat, pengesan, pendinginan, dan cara transport. Maka dari itu, dalam proses penangkapan harus menggunakan standar penangkapan yang baik, sehingga pada proses kematian pada ikan akan berlangsung cepat, sehingga ikan tidak akan mengalami proses pembusukan dengan cepat. Untuk menangani hal itu, maka penanganan yaitu dengan memberikan es untuk mempertahankan muku pada ikan. Faktor yang ketiga yaitu terdapat 4 pembagian kelas mutu ikan. Kelas prima, advance, sedang, mutu rendah. Mutu prima yaitu mutu yang memiliki kesegaran ikan yang sangat tinggi. Advance yaitu kesegaran masih sangat baik. Sedang, ikan mulai mengalami penurunan mutu. Mutu rendah yaitu ikan sudah mengalami proses pembusukan. Tujuan dari penanganan ikan yaitu untuk mempertahankan kesegaran ikan. Semakin tinggi kesegaran ikan, maka sama dengan semakin tinggi mutu pada ikan yang akan berpengaruh pada nilai ekonomis ikan tersebut pada konsumen. Penanganan ikan secara khusus. Yang pertama, ikan termasuk salah satu bahan yang mudah sekali busuk, sehingga perlu penanganan yang baik agar mutu tetap terjaga dan proses pembusukan dapat terhambat. Prinsip dalam penanganan ikan: memperlakukan ikan secara cermat dan hati-hati. Segera menurunkan suhu atau mendinginkan ikan mencapai 0 derajat Celcius. Memperlakukan ikan secara bersih dan sehat. Memperhatikan faktor waktu dan kecepatan kerja selama pengolahan. Menghindari kontaminasi dapat mempercepat proses pembusukan. Kapan ikan mulai perlu penanganan? Ikan perlu penanganan dari mulai saat setelah proses penangkapan. Saat di dalam kapal, ikan harus ditangani. Salah satu contohnya yaitu pada ikan tuna, yaitu dengan membuang insang dan isi perutnya, lalu memberikan es sehingga mutu ikan tetap segar sampai pada konsumen. Preparasi ikan. Penurunan kecepatan pembusukan dapat juga dilakukan dengan membuang isi perut ikan, yaitu insang, dalaman ikan, itu perlu dibuang dan diberikan es sehingga mutu ikan akan tetap terjaga dan proses pembusukan akan mengalami perlambatan. Sanitasi dan higienitas di kapal. Kapal yang kontak langsung dengan ikan harus dicuci bersih setelah penangkapan atau pada akhir trip penangkapan. Wadah penyimpanan pada ikan harus dibersihkan karena memungkinkan bakteri tumbuh secara cepat. Peti atau box yang digunakan untuk pembongkaran ikan juga harus dicuci bersih setelah digunakan. Untuk terhindar terjadinya kontaminasi langsung, jangan meletakkan ikan di atas tanah atau lantai. Meja tempat menjajakan ikan harus sering dibersihkan untuk mengurangi resiko kontaminasi. Tempat kerja
wajib menjaga kebersihan dirinya mulai saat penangkapan sampai dengan pemasaran. Pengaturan suhu pada penanganan ikan. Penggunaan es dapat menurunkan suhu ikan sehingga aktivitas biologis ikan menurun, termasuk aktivitas enzim dan mikroorganisme. Pengangkutan jarak dekat selama 2 jam dapat digunakan teknik pendinginan ikan. Kapasitas kotak ikan maksimum 50 kg dengan tinggi kotak maksimum 50 cm. Ikan diletakkan di dalam wadah yang diberikan es dengan suhu 6-7 derajat Celcius. Gunakan es berupa potongan kecil-kecil dengan perbandingan jumlah es dan ikan 1:1. Dasar kotak dilapisi es setebal 4-5 cm. Kemudian ikan disusun di atas lapisan es isi setebal 5-10 cm. Lalu disusun lapisan es lagi dan seterusnya. Antara ikan dengan dinding kotak diberi es. Demikian juga antara ikan dengan penutup kotak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.